Anak perempuan yang baru masuk taman kanak-kanak ternyata terpilih dalam permainan horor. Dan kamu malah membiarkannya bermain seperti di taman bermain. Saat penonton mengecamu sebagai ayah yang lebih buruk dari binatang. Namun, permainan horor yang menakutkan itu tiba-tiba berubah suasana. Tidak hanya roller coaster yang putus, tapi ia sendiri menyambungkan kembali relnya. Bahkan kapal bajak laut yang awalnya berputar 360 derajat, kini juga bergoyang lembut seperti tempat tidur bayi. Semua ini terjadi karena kamu adalah kaisar jahat yang tertinggi di dunia aneh ini. Mereka tahu betul jika membiarkan putrimu menjatuhkan sehelai rambut, maka dunia horor ini akan sepenuhnya lenyap. Pada saat ini, di dalam aula istana, terlihat seorang bayangan hitam berlutut dan dengan hormat berkata, "Melapor kepada Yang Mulia. Api besar Tengu telah mengikuti Yang Mulia Putri memasuki babak." Kamu sedikit mengangkat kepala dan menatap sambil berkata dengan tenang, "Taman bermain. Ingat ini adalah daerah Raja Hantu. Pergi beritahu dia. Sebelum putriku bermain dengan puas. Tidak boleh ada yang mengganggunya." Meskipun nada bicaramu datar, namun kata-katamu penuh dengan wibawa. Di bawah, bayangan gelap yang berlutut semua tidak bisa tidak bergetar. Meskipun begitu, di matamu tetap ada sekilas tanpa ekspresi khawatir. Lalu, dengan sekali ayunan, tiba-tiba muncul sebuah celah di udara. Gambar siaran langsung dari taman bermain muncul begitu saja. Terlihat putrimu, Liu Xiaoyan, memeluk seekor kucing kuning kecil, berdiri di depan gerbang taman bermain yang sudah usang. Begitu masuk ke dalam misi, dia langsung terpesona oleh ini. Pemandangan yang berwarna-warni. Roda besar berputar perlahan. Roller coaster melesat dengan suara keras. Liu Xiaoyan, sambil memeluknya, melompat dengan gembira. "Ayah benar-benar tidak berbohong padaku. Taman bermain memang sangat menyenangkan." Namun saat itu, ada orang lain di belakangnya. 8 pemain yang terpilih. Semuanya tampak cemas dan ketakutan. Terutama melihat Liu Xiaoyan begitu senang. Mereka semua memberikan tatapan aneh. Tempat bermain yang begitu menakutkan. Apa yang bisa membuatnya senang? Roda Ferris itu berkarat. Banyak yang bahkan tidak memiliki pintu. Jika naik ke atas, pasti akan jatuh. Dan roller coaster tanpa sabuk pengaman. Bahkan relnya ada yang putus. Sementara semua orang masih mengamati misi. Suara tawa yang sangat menyeramkan tiba-tiba terdengar. Terlihat di depan gerbang taman bermain. Entah kapan ada seseorang berdiri dengan ekspresi pucat pasi dan penuh bercak darah. Yang paling menakutkan adalah kepalanya. Seolah-olah dilukai dengan sabetan miring. Tinggal setengah. Bahkan bisa terlihat jelas bagian dalam otaknya. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan napas kaget. Tiba-tiba bulu kuduk berdiri dan kulit kepala terasa geli. Dan makhluk jahat melihat ekspresi ketakutan mereka. Menunjukkan wajah yang penuh kenikmatan. Namun saat melihat Liu Xiaoyan, ekspresinya langsung membeku. Terlihat gadis kecil ini sedang dengan matanya yang besar. Dengan penuh rasa ingin tahu mengamati dirinya. "Kamu tidak takut padaku? Kenapa harus takut padamu?" Liu Xiaoyan bertanya dengan polos. Sementara di kepalanya terus muncul suara. "Selamat, Anda telah mendapatkan kemampuan khusus, imunitas terhadap ketakutan. Semua atribut dasar Anda meningkat masing-masing 100 poin." Mendengar suara yang muncul, Liu Xiaoyan sedikit bingung. Satu-satunya yang bisa dirasakan berbeda adalah di pelukannya. Sepertinya tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Apa mungkin tenagaku menjadi lebih besar? Saat itu, makhluk jahat melotot dengan mata lebar dan berteriak tidak percaya. "Kenapa? Aku sudah berubah menjadi begini? Kau tidak merasa takut?" Saat itu, roh jahat merasa harga dirinya hancur lebur. "Hehehe, bocah kecil. Kamu datang lihat apa yang ada di dalam otakku." Untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri, roh jahat mengeluarkan tawa menyeramkan. Dia menunjuk otaknya yang bergetar sambil berjongkok di depan Liu Xiaoyan. Beberapa orang lainnya yang melihat roh jahat mendekat langsung mundur ketakutan. Pada saat itu, penonton yang menyaksikan siaran langsung pun menahan napas. Dalam hati, mereka berharap Liu Xiaoyan segera menjauh. Namun, tidak disangka, dia benar-benar mengangkat kakinya dan melihat ke arahnya. Setelah mengamati dengan seksama, dia dengan serius berkata, "Banyak sekali ketombe. Paman, kamu harus mencuci rambutmu." Setelah berkata demikian, dia menunjukkan ekspresi jijik dan mundur selangkah. Sementara itu, roh jahat dengan kedua matanya yang merah membelalak seperti sapi. Roh jahat melihat dirinya dipermainkan oleh seorang bayi dan segera marah besar. Namun dia juga harus mematuhi aturan misi. Pemain yang belum melanggar aturan tidak boleh disakiti sama sekali. Jika tidak, dia akan mati mengenaskan di tempat. "Anak kecil, aku ingat kamu sekarang." Suara roh jahat sangat menyeramkan. Di matanya terdapat tatapan penuh kebencian. Ia menatap Liu Xiaoyan dengan tajam. Saat ini, dia juga tidak punya keinginan untuk terus bermain. Segera dia melambaikan tangannya dan 9 kartu muncul di atas tanah. Setiap orang mengambil 1 kartu. Di atasnya terdapat divisi pekerjaan yang harus kalian geluti. Taman hiburan roh jahat sebagai misi pemula. Sudah muncul berkali-kali. Jadi semua orang tahu apakah mereka bisa bertahan hidup. Mampu keluar sekarang adalah yang paling penting. Karena setiap divisi pekerjaan berbeda. Bahaya yang dihadapi juga berbeda. Pekerjaan yang paling aman adalah seperti pekerja kebersihan, aktor boneka, dan sebagainya.
Sedangkan jika mendapat roller coaster, kincir raksasa, dan rumah hantu pasti sangat berbahaya. Namun di antara ini, ada pekerjaan dengan peluang bertahan hidup nol. Petugas pemeriksa keamanan harus mengunjungi semua fasilitas hiburan dalam 3 hari, dan mencoba semua wahana. Pemain yang terpilih dalam sejarah tidak ada yang selamat. Orang-orang melihat sosok yang masih marah. Hantu tidak berani menunda sedetik pun. Segera maju dan mengambil kartu dari tanah. Sangat bagus. Saya adalah aktor boneka. Hahaha, saya adalah petugas pemeriksaan tiket. Dan pada saat itu, seorang pria kekar dengan wajah berotot. Wajahnya langsung menjadi suram. Terlihat kartu yang dipegangnya tertulis jelas. 5 huruf, petugas pemeriksa keamanan. Li Zuang mengumpat beberapa kata dengan mata yang nyaris meledak. Ekspresi wajahnya mengerikan. Hantu di sampingnya mendengus sinis setelah melihat itu. Lalu mengalihkan pandangannya ke Li Xiaoyan di sampingnya. Saat itu melihat dia memegang kartu petugas kebersihan dengan bingung. Ekspresi hantu menjadi serius. Namun segera saja ia kembali normal. Sudahlah, biarkan dia menarik apa. Selama sudah masuk melalui pintu ini, semuanya tergantung pada saya. Tetapi saat roh jahat itu merenung sendiri. Keberuntungan datang, Li Zuang tiba-tiba mendekat. Lalu tanpa ragu, dia merampas kartu Liu Xiaoyan. Segera setelah itu, dia memberikan kartu yang ada di tangannya kepada Liu Xiaoyan. Hei, kecil, bukankah kamu suka bermain? Dengan kartu ini, kamu bisa bermain dengan permainan di dalamnya sesuka hati. Senyuman Li Zuang yang menyeramkan penuh dengan ejekan. Meskipun Liu Xiaoyan masih muda, tetapi ketika melihat tingkah Li Zuang, dia juga merasakan ada yang tidak beres. Dia pun segera merasa matanya sedikit merah dan berkata dengan ragu, "Aku tidak mau." Li Zuang melihat ini dan segera tersenyum lebar. "Itu tidak bisa kamu tentukan." Lalu dengan anggun, dia berbalik dan pergi. Meskipun beberapa orang lain tidak puas, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya. Dalam misi dengan tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah ini, sangat sulit untuk bergerak. Jadi, lebih baik sedikit saja daripada banyak. Melihat semua orang terdiam, makhluk jahat segera mendesak. Karena kalian semua sudah memutuskan, ayo masuk. Begitu kalimat itu selesai, semua orang menarik napas dalam-dalam. Dengan nada dan ekspresi tegang, mereka masuk ke dalam. Saat mereka melangkah ke dalam taman hiburan, suara pemberitahuan terbangun dalam pikiran mereka. Silakan pemain menyelesaikan pekerjaan mereka tepat waktu. Pelanggar aturan akan mendapatkan hukuman berat dari makhluk jahat. Ketika suara itu terdengar, semua orang tidak dapat menahan menggigil. Hanya Liu Xiaoyan yang dengan penasaran mengamati sekeliling. Melihat betapa polosnya dia. Penonton di ruang siaran merasakan suasana hati yang menyedihkan. Sungguh semua orang adalah orang jahat. Melihat anak kecil seperti itu dibuli. Tidak ada satupun yang berani berdiri dan berbicara. Inilah sifat manusia. Untuk bertahan hidup, mereka akan melakukan segala cara. Namun, saat penonton berteriak marah, Liu Xiaoyan sudah masuk ke dalam taman hiburan bersama orang-orang. Namun, baru saja memasuki pintu, tiba-tiba, datanglah aroma darah yang menyengat. Banyak pemain segera tidak tahan dengan bau yang menyengat ini. Dan langsung muntah. Hanya Liu Xiaoyan yang tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Dia hanya menatap dengan sepasang mata yang besar dan berbinar. Penasaran mengamati sekeliling. Ketika melihat berbagai fasilitas hiburan yang menyenangkan, dia langsung menunjukkan senyuman bahagia. Sementara itu, orang-orang lainnya melihat tatapan jahat dari roh jahat. Tidak berani menunda sedikit pun. Semuanya mengikuti identitas yang tertera di kartu. Menuju area kerja yang ditentukan. Dalam sekejap, hanya Liu Xiaoyan yang tersisa berdiri di tempat. Melihat penampilannya yang halus dan lembut. Lidah merah darah roh jahat tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Jika bukan karena identitasnya yang terlalu rendah, itu pasti tidak rela menyerahkan keindahan ini. Dengan tangan sendiri ke mulut orang lain. "Paman, bolehkah saya pergi bermain?" Liu Xiaoyan melihat orang lain pergi. Sudah tidak bisa menahan dorongan di dalam hatinya. Roh jahat itu mendengus dan tertawa aneh. "Tenang saja. Nanti akan ada seseorang yang datang membawamu bermain." Namun, begitu dia selesai berbicara, satu hantu yang seluruh tubuhnya membusuk, dengan organ dalam dan tulang yang samar-samar terlihat mendekat. Apakah ini anak kecilnya? Memang adalah barang langka. Hantu itu menatap Liu Xiaoyan dengan sepasang mata hijau tua yang tajam. Namun penampilan menyeramkannya. Di mata Liu Xiaoyan hanyalah sosok nenek yang membungkuk dan ramah. Liu Xiaoyan bertanya dengan suara manis dan sopan. "Nenek, apakah kamu ingin membawaku bermain?" Namun, begitu dia selesai berbicara, roh jahat itu tiba-tiba melompat marah dan berkata, "Sombong. Kamu berani memanggilku nenek? Kamu mengira dirimu itu apa?" Liu Xiaoyan yang dimarahi tampak terkejut. Kemudian matanya langsung dipenuhi air mata. Saat dia hampir menangis dengan keras, hantu jahat itu langsung tertawa dan berkata, "Sudahlah, panggilan nenek ini juga lumayan. Sudah lama saya tidak mendengar panggilan ini." Setelah itu, dia tertawa dengan suara menyeramkan. Seperti jarum tajam menggores pelat baja. Melihat pemandangan ini, hantu itu segera berkata dengan wajah manis, "Zhao, ini adalah sesuatu yang saya usahakan keras untuk tinggalkan untuk Anda." Melihat dia ingin mengambil pujian, Nyonya Zhao sedikit mengangguk dan berkata perlahan, "Baiklah, Xiao You,
Saya akan menerima jasa Anda, Nenek. Hantu itu langsung merasa sangat senang dan berpikir bahwa promosi dan karirnya pasti tidak ada masalah. Dan Nyonya Zhao sudah tidak sabar, kerongkongannya bergerak, yang ingin memakan Liu Xiaoyan. Untuk bisa segera menikmati makanan lezat ini, ia langsung berkata, "Ayo, sayang, Nenek akan membawamu bermain roller coaster, ya? Roller coaster jatuh bisa menghancurkan seseorang menjadi daging cincang. Kebetulan saja saya sudah tua dan gigi saya jelek." Namun Liu Xiaoyan hanya menatap Nenek dengan penuh harapan dan berkata, "Nenek, kita pergi bermain kuda-kuda berputar, ya? Roller coaster terlalu berbahaya, jantung Anda tidak akan tahan." Nenek Zhao mengernyitkan alisnya dan segera terlihat tidak senang dan berkata, "Ada apa dengan menaiki kuda putar? Begitu kamu masuk, kamu akan terperangkap di dalam mesin. Bahkan sisa tulang pun tidak ada. Nanti, saya makan apa?" Melihat nenek yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi garang. Liu Xiaoyan tidak bisa menahan rasa sakit hatinya lagi. Dia langsung menangis dengan keras. "Diamlah. Jangan menangis lagi. Cepat bilang padaku kalau kamu ingin bermain roller coaster." Ekspresi nenek Zhao sangat gila. Wajahnya terdistorsi. Dia melangkah maju ke depan Liu Xiaoyan. Tangan yang penuh dengan tulang itu langsung menuju ke bahunya. Para penonton di ruang siaran sudah menutup mata melihat ini. Mereka tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun pada saat yang sama, beberapa orang juga menyadari bahwa di pelukan Liu Xiaoyan, kucing kuning kecil selalu terlihat malas. Saat itu, tangan nenek Zhao sudah hampir menangkap bahu Liu Xiaoyan. Mata Tian tiba-tiba membesar. Suara bergemuruh terdengar dari tenggorokannya. Dalam sekejap, tangan nenek Zhao tiba-tiba kaku di udara. Matanya yang keruh tiba-tiba dipenuhi dengan ketakutan. Dia berdiri di tempat tidak berani bergerak sedikit pun. Kucing ini tidak mungkin. Aroma ini, pasti tidak salah, pasti tidak salah. Ternyata ini adalah Tuanku Tengu. Astaga. Saat ini, Nyonya Zhao bergetar seluruh tubuhnya dan bicara sudah mulai terbata-bata. Saat itu, dalam benak Nyonya Zhao, tiba-tiba datang suara yang jernih. "Jangan berteriak. Tuanku, saya tidak ingin nona kecil tahu terlalu banyak. Kamu hanya perlu membuat nona kecil senang. Jika berani ada niatan jahat, bunuh." Pada saat kata terakhir jatuh, Zhao, Nyonya tua hanya merasakan seperti jatuh ke dalam gua es. Dia sama sekali tidak meragukan bahwa jika dia berani memiliki setengah pikiran jahat, seketika akan mengalami nasib yang membuat jiwanya terbang pergi. Namun yang lebih mendalam adalah rasa kaget yang tak terlukiskan di hatinya. Gadis kecil ini ternyata adalah nona kecil dari Tuanku Tengu. Dan mendengar ini, ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya. Keberadaan yang lebih menakutkan. Namun segera dia teringat apa yang terjadi tadi. Ternyata dia telah membuat nona kecil ini menangis. Namun, tepat saat dia sangat ketakutan, Liu Xiaoyan berhenti menangis dan mengangkat kedua tangan sambil terisak. "Nenek, apakah kamu ingin mengelus Tian-Tian?" Nenek Zhao melihat Tian Gou yang berada sangat dekat. Dia segera mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut. Kemudian dia berusaha mengulas ekspresi penuh kasih di wajahnya. Dengan senyuman dan nada lembut dia berkata, "Xiaoyan sangat baik. Nenek tidak akan mengelus kucing lagi. Ayo kita pergi bermain kuda putar, ya?" Dia segera meraba-raba tubuhnya. Mengeluarkan sekumpulan koin spiritual, ia melanjutkan berkata, "Ayo, uang ini untuk membeli permen bagi Xiaoyan." Sementara itu, Liu Xiaoyan melihat tumpukan tebal di hadapannya. Dia dengan serius berkata, "Ayah pernah bilang tidak boleh sembarangan meminta barang milik orang lain." Nenek Zhao yang ditolak langsung terkejut. Tapi dia segera menyadari, bahkan Tengu dapat dijadikan hewan peliharaan. Anak kecil ini tidak akan kekurangan uang sedikit ini dari saya. Tengu sama pasti akan berpikir saya tidak. Uang kecil ini pasti akan menghina dia. Sudah selesai, sudah selesai. Namun, saat Xiao Lautai tidak berdaya, Liu Xiao yang tiba-tiba melihat ke arah posisi carousel. Dengan suara sedikit terseduh, dia bertanya penuh harapan, "Nenek, bolehkah saya bermain dengan kuda kayu kecil?" Xiao Lautai tanpa ragu segera berdiri dan setuju. Kemudian, dia langsung memeluk Liu Xiaoyan. Langsung menuju carousel. "Di mana stafnya? Cucu saya ingin bermain di carousel." Xiao Lautai berdiri di depan gerbang tiket dan berteriak dengan suara berat. Saat itu, seorang pemain bernama Wu Erfan bergetar, dia berlari dari sudut. "Tuan Hantu, selamat datang. Bagaimana saya bisa membantu Anda?" Wu Erfan gemetar karena ketakutan. Kata-kata sudah tidak bisa lancar lagi. Kepala bahkan tidak berani mengangkat, selalu melihat ke tanah. "Buka pintunya, cucu perempuanku ingin bermain di carousel." Wu Erfan menjawab dengan panik. Kemudian, dia merangkak dan berguling sampai di depan pintu pagar. Dengan gemetar, dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Namun, tepat saat dia membuka pintu, dari dalam tiba-tiba terdengar tawa anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Di atas lantai yang dipenuhi dengan pola kartun, seketika muncul banyak jejak kaki berwarna merah darah. Sementara itu, mereka yang dalam keadaan diam. Kuda-kuda mainan semuanya berputar sendiri. Juga kadang-kadang terdengar suara berderak yang menyakitkan telinga. Terlihat banyak anak-anak dengan tubuh yang cacat. Anak-anak sedang berlarian di dalam. Dan seluruh carousel tampak seperti sebuah blender.
terus-menerus menggiling daging dan tulang mereka. Melihat pemandangan ini, dia ketakutan dan duduk dengan tiba-tiba di tanah. Dan pada saat ini, Liu Xiaoyan yang juga merupakan pemain. Saat ini, dia terlihat penuh harapan di pelukan roh jahat. Nona Zhao melihat ekspresinya yang bingung dan segera mencemooh. Apa yang kamu lihat? Sampah yang tidak berguna? Kalau bukan karena nenek, saya sudah makan daging hari ini. Aku pasti sudah menelanmu sejak lama. Ekspresi Wu Sanfan langsung terkejut dan cepat-cepat menundukkan kepalanya. Setelah mengetahui bahwa roh jahat ini dipanggil oleh Liu Xiaoyan, Wu Erfan tiba-tiba dipenuhi dengan rasa kesal. Sementara itu, Liu Xiaoyan dipelukan Nona Zhao. Kepala kecilnya memandang dengan mata besar, tidak bisa menahan diri untuk melihat ke kiri dan kanan. Wah, banyak. Begitu banyak anak-anak, sangat menyenangkan, karena efek imunitas terhadap ketakutan. Pemandangan di matanya sangat berbeda dari yang dilihat Wu Erfan. Terlihat bahwa ada banyak anak-anak lucu di dalam kuda-kuda putar. Setiap wajah anak menunjukkan senyuman bahagia. Melihat itu, Liu Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk ingin bergabung. Nenek, bisakah kau melepaskanku? Saya juga ingin menjadi kuda kayu. Nenek Zhao melihat Liu yang tersenyum lebar. Xiaoyan langsung merasa lega di dalam hatinya. Kemudian dia menggenggam tangan kecil Liu Xiaoyan. Mereka tiba di depan sebuah kuda kayu putar. Dia menatap tajam dan dengan nada mengancam berkata pelan. Cucu saya ingin naik kamu. Jika kamu berani menyakiti dia, nenek akan menghancurkanmu. Dan setan kecil ini ada di dalam dirimu. Siapapun yang berani mengganggu suasana hati cucu saya langsung membuatnya ketakutan. Begitu suara nenek Zhao berakhir, suara berdecit dari kuda kayu putar tiba-tiba berhenti. Segera, hantu-hantu kecil itu panik dan berlari menjauh. Kuda kayu yang awalnya terasa menyeramkan, juga kembali bersinar dengan warna cerah. Melihat adegan di depannya, nenek Zhao mengangguk puas. Kemudian dia mengangkat Liu Xiaoyan dengan lembut dan meletakkannya di atas. Tubuh kecilnya bergerak naik turun mengikuti gerakan kuda kayu. Tak lama kemudian, terdengar tawa ceria Liu Xiaoyan. Nyonya Zhao yang berdiri di samping menunjukkan kebahagiaan yang tulus di wajahnya. Adegan ini membuatnya teringat akan sosok cucunya semasa hidup. Namun saat itu, Liu Xiaoyan yang mengenakan di dadanya. Batu giok itu tiba-tiba memancarkan cahaya lemah. Segera setelah itu, pemandangan ajaib muncul. Di depan Nyonya Zhao muncul layar bayangan yang hanya bisa dia lihat. Di atasnya, pemandangan yang ditampilkan adalah adegan saat dia sekarat bertahun-tahun yang lalu. Dia melihat tubuhnya melayang dikeluarkan dari roller coaster. Namun demi menyelamatkan hidup, satu tangannya menggenggam cucunya dengan kuat. Begitu juga cucunya yang berusia 10 tahun, dengan mata berkaca-kaca dan kedua tangan kecilnya menggenggam erat. Namun anak yang baru berusia 10 tahun itu sama sekali tidak bisa kereta luncur yang melaju cepat menangkapnya. Akhirnya, karena terlalu kuat, kuku jari pun terbenam ke dalam dagingnya. Akibatnya, Zhao Lao tidak tahan rasa sakit dan melepaskan tangannya. Ternyata, cucu kecil tidak menggigit saya. Melihat pemandangan ini, Zhao Laotai segera meneteskan air mata darah. Hingga saat ini, dia akhirnya mengerti. Ternyata dia telah salah paham tentang cucunya. Nenek salah. Nenek tidak seharusnya membencimu. Saat ini, Zhao Laotai merasa sangat bersalah. Air mata mengalir seperti tanggul yang jebol. Saat itu, Liu Xiaoyan yang sedang bahagia tiba-tiba mendengar. Zhao Laotai segera mengangkat kepalanya melihat suara tangisan. Nenek, ada apa? Apakah Xiaoyan membuat nenek marah? Liu Xiaoyan dengan bijak menenangkan Zhao Laotai. Xiaoyan, kamu benar-benar anak yang baik, kamu paling baik. Zhao Laotai menggenggam tangan kecilnya dan berkata dengan terisak. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sebuah getaran. Menjadi roh jahat selama 100 tahun, dia malah bisa pergi menuju dunia bawah yang tertinggi. Sementara itu, cara untuk pergi ke dunia bawah juga muncul di benaknya. Konon, setiap roh jahat yang masuk ke dunia bawah dapat menjadi prajurit bayangan dan meningkatkan kemampuan. Jika mendapatkan perhatian dari raja, masa depan pun akan sangat cerah. Terima kasih, Tuan Raja Hantu. Nyonya Zhao terus mengulang kalimat ini. Ketika Nyonya Zhao sadar dan menatap Liu Xiaoyan, sepertinya ada sesuatu yang terlintas di pikirannya. Tadi, tiba-tiba melihat adegan sebelum mati. Apakah itu cermin harta yang konon ada? Jangan-jangan itu karena saya membuat Liu Xiaoyan senang. Jadi, saya mendapatkan kesempatan ini. Salah satu hewan peliharaan Liu Xiaoyan adalah makhluk bernama Tengu yang dia takuti. Liu Xiaoyan di depannya pasti ada di dunia bawah. Meskipun belum tahu anak siapa dari tuan besar itu, tapi bisa dipastikan bahwa kedudukannya tidak akan rendah. Liu Xiaoyan melihat Zhao Laoda yang sesekali menangis dan tertawa, dan sedikit khawatir bertanya, Nenek, ada apa denganmu? Nenek baik-baik saja, hanya saja dia akan pergi. Zhao Laotai dengan lembut mengelus. Rambut Liu Xiaoyan dengan senyuman penuh kasih sayang di wajahnya. Mendengar Zhao Laotai akan pergi, Liu Xiaoyan seketika menahan air mata. Zhao Laotai tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Akhirnya, entah dari mana, dia mengeluarkan permen dan berkata dengan nada lembut, Nenek akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Begitu selesai, Nenek akan kembali dan bermain denganmu, ya? Melihat permen di tangannya,
Liu Xiaoyan mengangguk dan berhenti menangis. Waktu nenek tidak banyak lagi. Bolehkah kita duduk di komedi putar sekali lagi? Perjalanan ke neraka sangat jauh dan ada batas waktu. Jika tidak segera berangkat, mungkin akan takut. Tidak bisa tiba dalam waktu yang ditentukan. Baiklah nenek, apakah kamu mau duduk bersamaku? Liu Xiaoyan dengan mata besar penuh harapan melihat Nenek Zhao. Nenek Zhao tersenyum dan mengangguk dengan kuat. Putaran kuda-kuda yang hanya berlangsung 5 menit segera selesai. Nenek Zhao dengan enggan memeluk Liu Xiaoyan dengan penuh kasih berkata, "Nenek pergi, kamu bersenang-senanglah di sini." Tatapan kabur Nenek Zhao dipenuhi dengan kasih sayang. Liu Xiaoyan yang mengerti tidak menangis atau merengek. Melambaikan tangan kecilnya mengucapkan selamat tinggal kepada Nenek Zhao. Nenek Zhao menghela napas berat dan memeluk Liu Xiaoyan sambil berjalan keluar. Namun, saat sampai di pintu, jiwa jahat You dan Wu Erfan melihat Liu Xiaoyan yang penuh darah tetapi baik-baik saja. Keduanya menunjukkan ekspresi tidak percaya, terutama Wu Erfan yang tampak linglung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Nyonya Zhao tidak memakan hidangan lezat ini. Dan juga, bukankah kincir ria ini bisa menggiling orang? Saat itu, Wu Erfan terjerat dalam keraguan diri yang mendalam. Saat ini, Nyonya Zhao telah tiba di depan kedua orang itu. Tatapannya melirik dan akhirnya jatuh pada roh jahat. You sambil berkata dengan nada yang tegas, "Nak, jika kamu berani membuat orang lain menyusahkan cucuku, Nyonya, saya tidak akan membiarkanmu lolos." Mendengar perkataan ini, roh jahat You bergetar seluruh tubuhnya, terkejut di dalam hati. "Zhao, Nyonya Zhao, Anda tenang saja. Saya pasti akan merawat cucu Anda dengan baik." Nyonya Zhao setelah mendengar jawaban itu, ekspresinya secepat itu berubah lembut menatap Liu Xiaoyan. "Nenek sudah pergi, kamu terus bermain sendiri ya." Setelah berkata demikian, dia melangkah dengan sering menoleh ke belakang menuju keluar taman bermain. Roh jahat Yo meskipun tidak tahu apa yang akan dilakukan Nyonya Zhao, tapi demi bisa menyenangkan satu sama lain, dia tetap mengantarnya pergi. Wu Erfan melihat dua roh jahat pergi. Dia kemudian menghela napas lega. Dia menepuk dadanya untuk menenangkan ketakutan di dalam hatinya. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia menunduk untuk melihat. Namun, dia menemukan Liu Xiaoyan masih melihat roh jahat. Arah kepergian itu penuh dengan rasa enggan. Ketika teringat perilaku Nona Zhao, tiba-tiba membuat hatinya sangat tidak seimbang. Kita semua adalah pemain. Kenapa kamu, si brengsek kecil, bisa begitu santai? Sementara aku harus merasa takut di sini. Yang paling menjengkelkan adalah mengapa kamu tidak bermain yang lain. Harus bermain biang lala. Wu Erfan semakin marah saat memikirkannya. Dasar anak kecil. Sepertinya hubunganmu dengan roh jahat tua itu cukup baik. Tadi saat melihatku dimarahi, kamu tidak mau membantu. Wu Erfan menatap dengan mata berbisa dan menghardik dengan marah. Liu Xiaoyan yang sedang sedih tiba-tiba diserang. Ketakutan membuatnya mundur dengan takut. Namun, melihat wajah ketakutannya, Wu Erfan semakin berteriak dengan keras. "Sialan!" Dia berkata, "Apakah kamu ingin membunuhku? Kau anak kecil tak berharga. Kau bahkan menarik orang tua itu untuk menakutiku." Wu Erfan semakin bersemangat dan melangkah mendekati Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyan yang malang memeluk Tian-Tian dengan erat. Tubuh kecilnya bergetar tak terkendali karena ketakutan. Akhirnya, ia menangis dengan keras. Pada saat ini, dia sudah sampai di pintu besar. Nyonya Zhao tiba-tiba tergetar. Ekspresi sedihnya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Kulitnya yang sudah keriput mulai mengendor secara perlahan. Giginya yang tersisa sudah sangat sedikit. Semua telah berubah menjadi taring yang mencolok. Yang paling menakutkan adalah munculnya uap hitam pekat dari dalam tubuhnya. Hanya dalam sekejap, langit di atasnya tertutup. "Siapa yang berani mengganggu cucuku?" Saat itu, Nona Zhao tiba-tiba mengeluarkan teriakan marah yang mengguncang langit. Tubuhnya seketika berubah menjadi bayangan hitam yang cepat, menuju arah kuda-kuda putar. Dan pada saat itu, di depan pintu kuda-kuda putar, Wu Erfan berdiri di depan Liu Xiaoyan dan berteriak dengan keras. "Diam kau! Kenapa kau menangis? Percaya atau tidak, kau sedang menangis." Tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat. Bersamaan dengan itu, seluruh tubuhnya meluncur masuk ke dalam kuda-kuda putar. Melihat pemandangan menakutkan yang muncul kembali di depannya, pikiran Wu Erfan kosong seketika. Suara Nona Zhao yang penuh dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar. "Orang-orang jahat suka mengganggu, bukan? Kalau begitu, ayo bermain kuda-kuda putar dengan saya." Nona Zhao menggunakan aura menyeramkan dari dirinya untuk menutupi seluruh kuda-kuda putar. Dari luar, sama sekali tidak terlihat keadaan di dalam. Namun saat ini, Wu Erfan justru menjadi sangat ketakutan. Ia terbaring di tanah dan mulai kejang tanpa henti. Namun, karena ia tidak merespons dengan cepat, ia melanggar aturan profesi. "Limbah, aku sudah bilang padamu untuk bermain bersamaku. Apakah kamu tidak mendengar?" Dengan teriakan menyayat hati dari Nona Zhao. Mulut besar yang berdarah terbuka lebar, menunjukkan taring yang tajam. Aura hantu terus-menerus menyebar keluar. Hanya dalam sekejap, ruangan sudah menjadi gelap gulita. Energi dingin yang menusuk tulang bahkan membekukan tanah, membentuk lapisan tipis embun beku. Segera setelah itu,
Telapak tangan Nona Zhao yang kering dengan cepat meraih ke bawah. Jari-jari yang tajam dan panjang itu tiba-tiba. Kuku yang tajam dan panjang itu langsung menembus bahu langit. Lalu dengan keras, dia mengangkatnya. Rasa sakit yang hebat membuatnya yang sedang kejang. Seketika mengeluarkan teriakan menyedihkan. Untuk melarikan diri dari cengkeraman iblis. Kaki yang terangkat dari tanah berjuang dengan sia-sia. Di momen berikutnya, Zhao Lao menggigit ke wajah kanan Wu Erfan dengan sekali gigit. Segera menariknya dengan kuat. Setengah kulit wajah Wu Erfan seketika ditarik dengan paksa. Dia langsung mengeluarkan teriakan seperti suara babi disembelih. Melihat Wu Erfan dalam keadaan begitu menderita. Wajah Zhao Lao tetap sangat suram. Setengah kulit manusia itu dikunyah di mulutnya. Beberapa kali, ia langsung menelannya. Ayo, temani saya bermain. Namun saat ini, Wu Erfan telah pingsan beberapa kali karena rasa sakit. Saat ini, satu-satunya pikirannya adalah berharap Zhao Lao bisa menahan diri. Sayangnya, niat Zhao Lao untuk membunuh sudah bulat. Untuk bisa menyiksa Wu Erfan secara perlahan sambil mematuhi aturan. Dalam situasi tersebut, dia mengangkat tangan dan menuangkan semua 10.000 koin spiritual dari sakunya. Bermain sesuai dengan jumlah uang ini. Jika kamu berani menolak sekali, aku akan menggigitmu sekali. Nona Zhao semakin marah saat berbicara. Dia pun membuka gigi taringnya lagi dengan ganas. Dan menggigit jari tangan kanan Wu Er. Lalu, dengan sedikit tenaga, dia langsung menggigit semua 5 jari sampai putus. Akhirnya, dia memasukkannya ke mulut dan mulai mengunyah. Mengeluarkan suara mengerikan yang mencicit. Jika sebelumnya dia masih berharap Nona Zhao bisa mengampuninya, maka sekarang dia hanya meminta untuk mati dengan cepat. Dengan setiap kali dia mengatakan untuk bermain bersamanya. Nona Zhao menggigit sepotong daging dari Wu Erfan. Hanya dalam waktu 1 menit. Selain kepala, seluruh tubuhnya tidak tersisa daging atau darah sedikit pun. Bahkan organ dalamnya pun lenyap tanpa jejak. Meskipun ekspresinya sangat menyakitkan saat mati. Tetapi pada saat itu, hatinya tidak pernah merasa sebahagia ini. Nyonya Zhao yang dipenuhi darah melihat ke tangannya, dan mengeluarkan dengusan dingin. Kemudian, seperti membuang sampah, ia melemparkan ke arah kuda putar. Dengan tubuh jatuh ke tanah. Roh jahat kecil di sekitar sudah sangat tidak sabar. Semua roh jahat berbondong-bondong maju. Hanya dalam waktu singkat, mayat Wu Erfan hancur total, bahkan tidak ada satupun tulang yang tersisa. Mengenai hal ini, Nyonya Zhao mengangguk puas. Kemarahan di dalam hatinya juga agak mereda. Pergi ambilkan saya seember air, saya perlu membersihkan diri. Dia tidak ingin sebelum pergi meninggalkan kesan menakutkan bagi cucunya. Sementara itu, Liu Xiaoyan yang berdiri di luar merasa khawatir dengan kuda putar yang tertutup kabut. Dia takut neneknya yang sudah tua akan dibuli oleh Wu Erfan karena keributan di sini terlalu besar. Pemain lainnya berlari mendekat, melihat kabut hitam dengan ketakutan. Saat itu, di benak semua pemain muncul sebuah pemberitahuan sekaligus. Pemain Wu Erfan dihukum oleh roh jahat karena melanggar aturan. Sudah meninggal. Setelah mendengarnya, semua pemain merasa kaget. Pemain Wuqian yang baru saja mendengar kabar itu langsung melihat Liu Xiaoyan yang mengernyitkan dahi dan bertanya, apakah bayi kecil itu ternyata belum mati? Kemudian, Wuqian memutar matanya dan melangkah pergi. Adik kecil, apakah kamu terluka di mana-mana? Wuqian memasang senyum palsu dan berpura-pura peduli. Tidak, aku baik-baik saja. Wajah Liu Xiaoyan yang besar matanya berkedip penuh kebingungan. Tidak terluka. Wuqian sedikit terkejut. Jika tidak terluka, mengapa tubuhnya penuh darah? Dia tiba-tiba melihat ke arah kuda putar yang diliputi kabut hitam. Mungkinkah benda kecil ini berada di dekat saat roh jahat melakukan kejahatannya? Kemudian dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kuda putar sambil bertanya lagi. Kakak bertanya, apakah kamu barusan ada di dalam? Ya, Xiao yang bermain bersama nenek. Liu Xiao yang mengangguk tanpa menyembunyikan apapun dan berkata jujur. Ternyata sama seperti yang saya pikirkan. Ketika Wu Erfan meninggal, benda kecil ini ada di sampingnya. Darah di sekujur tubuhnya juga terciprat pada saat itu. Wuqian berpikir sejenak, karena roh jahat sedang beraksi di sini. Alangkah baiknya jika turut membawakan makanan penutup setelahnya. Mungkin jika roh jahat ini kenyang, dalam beberapa hari ini tidak akan memakan mereka lagi. Wuqian tersenyum licik dan seketika membungkuk berkata, karena nenekmu ada di dalam, maka kamu harus segera masuk. Apakah kamu tidak khawatir nenekmu juga akan mengalami masalah? Mendengar kata-kata ini membuatnya semakin khawatir tentang nenek. Wajah kecil Liu Xiaoyan langsung terkejut. Segera berlari menuju kuda-kuda berputar. Melihat punggung Liu Xiaoyan yang pergi. Senyum di wajah Wuqian semakin lebar. Saat ini, para penonton di ruang siaran sudah mulai mengumpat. Saya bersumpah, meskipun wanita ini bisa selamat, aku benar-benar harus membunuhnya. Bro, hitung saya juga nanti. Ini bukan manusia, melainkan hewan. Tidak, dia bahkan lebih rendah dari hewan. Di layar, Liu Xiaoyan sedang memeluk kucing kecil. Dengan panik berlari menuju kuda-kuda berputar. Melihat sudah mendekat, awan hitam yang tebal tiba-tiba menghilang. Nyonya Tua Zhao, berpakaian bersih dan rapi, muncul di hadapan semua orang. Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Saat ini, melihat nenek Zhao yang mendekat,
Liu Xiaoyan langsung melompat ke pelukan dan bertanya dengan cemas. Nenek baik-baik saja. Nenek Zhao menegur Liu Xiaoyan dengan lembut. Hati manusia kecil dan jahat, kamu harus berhati-hati dengan para pemain itu. Siapapun yang berani mengganggu kamu. Kamu pergi ke rumah hantu dan cari hantu wanita bernama Xiniang. Dia pasti akan membantumu. Liu Xiaoyan mengedipkan matanya dan dengan bingung mengangguk. Nenek Zhao kemudian dengan sedikit sedih berkata, waktu semakin mendesak, kali ini nenek benar-benar akan pergi. Sambil berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju pintu besar. Meskipun Liu Xiaoyan memanggil, Nenek Zhao tidak mau menoleh lagi. Takutnya, jika dia menoleh, dia tidak akan tahan untuk pergi. Sementara itu, di dalam aula yang gelap tersebut, kamu yang duduk tinggi di tahta perlahan berkata, tunggu setelah Nenek Zhao datang, berikan dia pekerjaan yang baik. Ketika dia melayani putri saya di masa depan, agar dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Begitu ucapan itu keluar, ribuan bayangan di bawah merasa cemburu. Takutnya, tidak butuh waktu yang lama. Posisi Raja Hantu ini akan segera ditambah satu orang lagi. Setelah kehilangan neneknya, Liu Xiaoyan berjalan-jalan tanpa tujuan. Saat dia melewati sebuah lapak permainan cincin, dia langsung tertarik pada mainan di dalamnya. Liu Xiaoyan memperlihatkan matanya yang bersinar. Dia memeluk Tian-Tian, melompat-lompat dengan senyuman bahagia di wajahnya. Tawa cerianya menarik perhatian pemilik lapak roh jahat. Dia langsung merasa sangat gembira. Dia cepat-cepat mengambil cincin dan berlari ke depan Liu Xiaoyan. Dia menampilkan senyum yang dianggapnya ramah. Adik kecil, apakah kamu ingin mainan itu? Liu Xiaoyan mengangguk dengan penuh harapan. Pemilik lapak roh jahat merasa senang di dalam hatinya. Dia segera mengulurkan cincin yang dipegangnya. Ayo, coba ini. Asalkan kamu bisa memasukkan cincin ini ke dalam. Namun, Liu Xiaoyan saat itu tampak ragu-ragu dan berkata, tapi saya tidak punya uang. Mendengar itu, pemilik lapak roh jahat semakin senang. Tidak punya uang itu bagus. Xiun, jika kamu melemparkan cincin, kamu sudah melanggar aturan. Dengan cara ini, aku bisa memakannya sedikit demi sedikit. Namun, demi bisa menipu Liu Xiaoyan. Roh jahat itu menahan kegembiraan batinnya dan berbicara dengan ekspresi ramah di luar. Tidak apa-apa, ini anggap saja hadiah dariku, tidak perlu bayar. Mendengar itu, Liu Xiaoyan tidak bisa menahan godaan. Dia menggunakan tangannya yang kecil untuk menerima setumpuk cincin sambil dengan sopan berkata, terima kasih, Paman. Penjual jahat itu melihat ini dan berkata dengan penuh makna. Tidak perlu sungkan. Sebenarnya, aku paling suka gadis kecil seperti kamu. Dia berkata dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia bahkan mulai tersenyum jahat. Saat ini, Liu Xiaoyan memegang cincin warna pink. Dia melemparkan boneka beruang besar itu dengan pisau. Namun, tubuhnya sudah memasuki penguatan taman bermain. Sehingga cincin yang dilemparkan itu. Dan dengan kecepatan cepat terbang jauh. Liu Xiaoyan terkejut dan terpaksa terkejut oleh kekuatannya sendiri. Penjual roh jahat yang berdiri di samping juga terkejut. Namun, ia segera kembali tenang. Sudahlah, asalkan ia terus melempar saja. Nanti saatnya, jika melanggar aturan, saya bisa menikmati hidangan lezat dengan baik. Liu Xiaoyan melihat tangan kecilnya dengan raut wajah bingung. Melihat ia yang tidak bergerak, penjual roh jahat di samping terbengong dan merasa panik dalam hati. Ia segera memberi dorongan. Kali ini, sedikit saja kendurkan tenaga, pasti akan mengenai sasaran. Mendengar dorongan dari Raja Penjual, Liu Xiaoyan mengangguk. Kemudian ia memilih satu lingkaran berwarna dan melemparkannya dengan hati-hati. Namun, karena usianya yang masih terlalu muda, ia tidak bisa mengontrol kekuatan dengan baik. Masih jauh dari boneka. Liu Xiaoyan cemberut dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Tetapi saat itu, di sebelahnya, pedagang roh jahat. Sudah tidak bisa menahan hati yang bernama, aku. Ayo, anak kecil, kamu harus membayar. Satu lingkaran warna 10 kain roh, bayar saja. Pedagang roh jahat menggosokkan kedua tangannya dan melangkah. Melangkah menuju Liu Xiaoyan. Menjaga mata yang aneh, penuh dengan warna yang mencolok. Liu Xiaoyan mendengar dan berkata dengan sangat merasa tertekan. Bukankah paman tadi bilang tidak perlu uang dan biarkan aku bermain dengan bebas? Namun, begitu dia selesai berbicara, pedagang roh jahat segera menunjukkan giginya yang tajam. Dengan suara yang tajam dan menyengat, dia berkata, kentut, aku bilang lingkaran warna pertama itu gratis. Jika kamu tidak punya uang, maka aku akan mengambil dagingmu sebagai ganti. Tapi ketika roh jahat itu berada satu langkah dari Liu Xiaoyan, suasana tiba-tiba berubah. Terlihat pedagang roh jahat yang awalnya menakutkan, tiba-tiba terhenti di tempat. Mata hantu yang hijau mengerikan menatap kucing itu. Sementara itu, di dalam pikirannya teringat suara yang lembut. Sakiti majikan kecilku. Pedagang roh jahat itu tiba-tiba merasa kepalanya bergetar. Sebuah hawa dingin langsung menyentuh ubun-ubun kepalanya. Tuan Tengu. Pedagang roh jahat itu langsung berlutut ke tanah. Detik berikutnya, suara lembut itu muncul kembali. Jangan buat keributan. Cukup buat majikan kecil saya senang. Mendengar ini, pedagang roh jahat itu tertegun sejenak. Dia menatap Liu Xiaoyan dengan mata tidak percaya. Paman, apakah Anda baik-baik saja? Liu Xiaoyan mengedipkan matanya dengan bingung.
Tidak mengerti mengapa pamannya yang sebelumnya sangat garang, tiba-tiba berlutut di hadapnya. Apakah ini karena teman kecil pamannya yang menyembuhkan? Jadi, dia berlutut memohon agar saya memberinya uang. Paman, cepat bangkit, saya akan memberi Anda uang. Liu Xiaoyan berkata sambil cepat-cepat merogoh kantungnya. Pemilik roh jahat melihat pemandangan ini langsung melambaikan tangannya dan berkata, Paman, mana mungkin saya bisa meminta uangmu? Mendengar kata-kata ini, Liu Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan bingung. Apa dia tahu saya tidak membawa uang? Makanya dia berkata begitu? Liu Xiaoyan tiba-tiba membungkuk. Dia mengangkat tian-tian yang ada di tanah. Dia menyerahkannya di depan pemilik roh jahat dan berkata, Oh, ya paman. Saya akan menjadikan tian-tian sebagai jaminan di sini dulu. Nanti setelah saya punya uang, saya akan kembali untuk menukarnya. Pada saat itu, pemilik roh jahat melihat tian-tian yang hampir menempel di wajahnya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Namun, saat dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba kedua tangan muncul dan menangkap tian-tian. Kemudian, dengan tiba-tiba dia menariknya dengan kuat. Melihat pemandangan ini, pemilik roh jahat langsung menggelengkan kepalanya dengan kesal. Wu Qian yang berhasil merebut kucing tersebut melihat ini. Dalam hati semakin meyakini pikirannya. Ternyata Wu Qian selama ini bersembunyi di samping dan mengamati. Melihat Liu Xiaoyan yang melanggar aturan, dia tidak dimakan. Melainkan justru membuat bos bertindak seperti itu. Di dalam hati yakin itu karena kucing kecil dipelukannya. Di dalam hati muncul ide untuk merebut kucing kecil itu. Tapi saat dia merasa senang sendiri, tiba-tiba datang suara Liu Xiaoyan yang cemas. Kakak, cepat kembalikan tian-tian padaku. Melihat Liu Xiaoyan dengan wajah bingung, Wu Qian hanya tersenyum dingin. Kucing kuning kecil ini sekarang milikku. Mendengar kata-kata ini, wajah Liu Xiaoyan dengan panik langsung berkata dengan nada menangis. Jangan, kakak yang jahat. Tian-tian adalah teman terbaikku. Sambil berbicara, Liu Xiaoyan melompat tinggi dan mengulurkan tangannya. Ingin merebut tian-tian. Tapi tidak disangka, karena terlalu terburu-buru. Dia melompat setinggi 2 meter. Tubuhnya yang kecil tiba-tiba kehilangan berat. Jatuh ke permukaan tanah. Karena terlalu ketakutan, dia mengeluarkan suara tajam. Namun, saat dia hampir terjatuh ke tanah, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul. Raja penjual jahat dari tentara Zetu berpikir untuk menangkapnya. Untunglah, ibu kandungku tidak terjatuh. Makhluk jahat itu menghela napas lega. Kemudian dengan hati-hati, dia meletakkan Liu Xiaoyan di tanah. Namun, dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit di hatinya. Dia langsung menangis keras. Melihat ini, pemilik lapak jahat itu langsung panik. Secara otomatis dia melihat ke arah Tian-Tian. Ternyata dia menemukan bahwa orang itu juga menatapnya dengan tajam. Tatapan ini hampir membuatnya melompat lagi karena ketakutan. Bukan, anak, jangan menangis. Bukankah semuanya sudah baik-baik saja? Ada paman di sini, tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Namun, pemilik lapak jahat itu menyadari bahwa Liu Xiaoyan semakin menangis semakin sedih. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berlari ke arah lapaknya. Mengambil kembali boneka beruang besar itu dan menyerahkannya di depan. Melihat boneka beruang besar yang diserahkan di depan mata, suara tangisan Liu Xiaoyan memang menjadi jauh lebih kecil. Namun, setiap hari, begitu sampai di sini, Liu Xiaoyan kembali menangis dengan sedih. Mengetahui alasannya, pemilik kios roh jahat itu tiba-tiba berbalik. Dengan tatapan yang garang, ia memandang Wu Qian. Namun, tidak disangka bahwa dia yang selalu takut pada roh jahat, saat ini sama sekali tidak bereaksi. Bahkan di sudut bibirnya tersimpan senyum mengejek. Oh, Tuan roh jahat, apakah Anda sedang menakut-nakuti saya? Saya sangat takut. Sambil berkata, Wu Qian benar-benar tertawa lepas. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah milik khusus Liu Xiaoyan. Jika bukan karena Tuan Kaisar Hantu sudah memberi perintah lebih awal, Temu mana mungkin merasa tertekan seperti ini. Sementara itu, pemilik kios roh jahat saat ini adalah. Dengan wajah terkejut, ia memandang Wu Qian. Sepertinya kamu sangat senang. Penjaga jahat menekan kemarahan, berbicara dengan nada dingin. Wu Qian menunjukkan senyum meremehkan di wajahnya. Ya, saya memang sangat senang. Apakah kamu punya keberatan? Sambil berkata, dia juga mengangkat tian-tian yang ada di pelukannya. Jika kamu sangat senang, bagaimana kalau bermain lempar cincin? Penjaga jahat itu berkata dan menyerahkan setumpuk cincin berwarna. Wu Qian mendengus sinis dan berkata dengan nada meremehkan. Apakah kamu mengira saya bodoh? Setelah berkata demikian, dia memutar matanya ke arah pemilik kios roh jahat itu lalu berbalik dan pergi. Wajah penjaga jahat itu langsung terlihat tidak enak. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wu Qian belum melanggar peraturan. Dia hanya bisa melihat Wu Qian pergi. Tapi tidak ada yang menyadari. Ketika Wu Qian baru saja berbalik, mata Tian-Tian tiba-tiba berkilau dengan cahaya hijau zamrud. Segera setelah itu, tubuh Wu Qian tiba-tiba terhenti di tempat. Saat ini, ada sebuah suara yang terus muncul di dalam pikirannya. Ayo main lempar cincin. Ayo main lempar cincin. Sekitar 2 detik kemudian, Wu Qian kembali dengan ekspresi kosong. Mengangkat tangan untuk mengambil cincin warna-warni dari tangan penjual roh jahat. Dia melempar semuanya keluar.
Perubahan mendadak membuat penjual roh jahat terkejut. Kemudian dia tersenyum jahat. Di sini ada 100 cincin warna-warni, total 10.000. Segera bayar. Jika tidak, gunakan daging dan darahmu untuk menggantinya. Wu Qian, setelah membuang semua warna, langsung tersadar setelah itu. Dia yang pada saat itu belum mengerti keadaan. Melihat sekeliling dengan tatapan agak kosong. Penjual roh jahat melihat dia tidak bereaksi segera. Mengeluarkan suara menyedihkan. Pelacur, apakah kamu tidak ingin mengakui? Wu Qian yang sudah sadar langsung berkata dengan marah. Jelas-jelas kamu menggunakan ilusi untuk memaksaku melempar cincin. Jangan bilang aku tidak punya 10.000 koin roh ini. Meskipun ada, aku tidak akan memberikannya padamu. Dia melirik pemilik kios iblis dengan sangat meremehkan. Dia kemudian mengangkat tian-tian seolah-olah melakukan protes. Dia berbalik dan siap untuk pergi. Saat itu, kemarahan pemilik kios iblis sudah mencapai puncaknya. Sejak keberadaannya, ia belum pernah melihat manusia seangkuh ini. Pemilik kios iblis mengeluarkan raungan. Pada saat yang sama, aura jahatnya melonjak tinggi, dan asap hitam mengepul. Saat itu, Wu Qian merasakan dingin yang menusuk tulang. Seluruh tubuhnya tidak dapat menahan gemetar kedinginan. Sebuah ketakutan yang kuat tidak dapat ditekan pun meledak dari dasar hatinya. Namun, meskipun begitu, dia tetap memeluk tian-tian dengan erat. Dia juga berteriak dengan keras. Biarkan aku pergi. Jika tidak, kamu pasti akan menyesal. Aku ingin sekali melihat bagaimana kamu membuatku menyesal. Setelah berkata begitu, pemilik kios iblis mengangkat kedua tangannya dan berusaha menangkap Wu Qian. Tapi tidak disangka, Wu Qian tiba-tiba mengangkat tian-tian yang ada di pelukannya untuk menghalangi di depan. Pemilik kios roh jahat segera tampak ketakutan. Cakar tajam itu terhenti di udara. Melihat cakar yang belum jatuh itu, Wu Qian merasa sangat senang di dalam hati. Tapi pada saat itu, pemilik kios roh jahat di dalam pikirannya tiba-tiba mendengar suara tian-tian. Cepat, lakukan sekarang. Aku bahkan merindukan pelukan sang tuan kecil. Pemilik kios roh jahat sedikit terkejut dan segera menyadari. Seketika itu memberinya keberanian. Tangan itu, yang tadinya membeku di tempat, segera melingkari tubuh tian-tian. Langsung menyerang ke arah dada Wu Qian. Wu Qian melihat cakar itu dan tidak bisa menahan ketakutannya. Bagaimana mungkin? Apakah artefak pelindung Liu Xiaoyan? Sama sekali bukan kucing rusak ini. Setelah menyadari, dia berbalik ingin melarikan diri. Raja penjual roh jahat tiba-tiba berbicara dengan nada yang penuh semangat. Sekarang tahu rasa takut. Tadi kamu tidak bilang ingin membuatku menyesal? Melihat sebentar lagi akan terkena tangan beracun roh jahat. Segera ia melemparkan tian-tian yang dipegangnya dengan kuat. Dia melemparkannya dengan keras ke arah roh jahat. Melihat Lord Tengu terbang ke arahnya, penjual roh jahat segera berhenti melangkah. Tubuhnya kaku di tempat. Namun, tidak disangka tian-tian di udara ternyata berbalik dengan lincah. Lalu ia berdiri tegak di tanah dan berlari menuju Liu Xiaoyan. Sebelum berangkat, ia tidak lupa mengingatkan penjual roh jahat. Lanjutkan. Penjual roh jahat yang melihat Lord Tengu. Setelah merasa aman, ia tidak bisa menahan napas lega. Sampai mendengar dua kata, lanjutkan. Pandangannya kembali tertuju pada Wu Qian. Melihat lawannya menunjukkan ekspresi ketakutan. Seluruh tubuhnya masih bergetar tanpa berhenti. Ia mengeluarkan lidah merahnya dan tertawa dingin. Jangan takut. Aku akan perlahan-lahan menyiksa kamu sampai mati. Pada saat itu, Wu Qian melihat dirinya akan menjadi korban. Segera ia berlutut dan memohon. Tuan roh jahat, tadi saya terpesona dan berbicara sembarangan di depan Anda. Masih berharap Anda mengampuni saya. Saya bersedia memberi Anda uang untuk bermain gelang warna. Mendengar kata-kata ini, pemilik kios roh jahat pun berhenti merobek. Tatapan jahat yang ganda melihatnya dengan tidak menentu. Dalam hati ia berpikir, apakah benar wanita hina ini memiliki 10.000 koin roh? Tidak bisa. Jika dia dilepaskan, Tuan Tengu tidak akan membiarkan saya pergi. Memikirkan hal ini, pemilik kios roh jahat segera berkata dengan jahat. Bersedia membayar, ya? 100.000 koin roh. Mendengar harga yang mengerikan ini, Wu Qian pun mengeluarkan seruan kaget dengan nada ketakutan. Bukankah tadi hanya 10.000 koin roh? Namun, dia belum selesai berbicara, dan pemilik setan langsung berteriak dengan menyedihkan. Diam. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan uang lagi, maka dalam sekejap harganya akan naik. Mendengar angka ini, Wu Qian sudah benar-benar putus asa. Jangan bicara tentang 100.000 koin roh, bahkan 1.000 koin roh pun dia tidak punya. Sejak memulai karirnya ditambah 3 tahun menikah palsu, dia hanya berhasil mengumpulkan 200 koin roh. Namun, setan ini langsung membuka mulut dan menyebut 100.000. Di sana, bahkan jika hancur, tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu. Pada saat itu, setan melihat wajah panik yang dialaminya. Dan dalam hati segera mengerti bahwa wanita ini sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Tanpa basa-basi, dia langsung menggigit lengan Wu Qian. Gigi taringnya yang penuh segera menusuk daging dan menembus tulang. Mulutnya dengan ganas merobek. Dan dengan paksa menggigit sepotong daging berlumuran darah. Rasa sakit yang sangat hebat segera membuat Wu Qian mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya tergeletak di tanah karena sakit yang terlalu parah dan terus-menerus berguling. Melihat pemandangan ini,
roh jahat itu yang berwarna merah darah mengangkat senyuman puas di wajahnya. Segera, tenggorokannya mengeluarkan suara gurgling saat menelan. Potongan daging berlumuran darah itu tertelan ke dalam perutnya. Namun cepat-cepat ia menunjukkan ekspresi sulit untuk ditelan. Dengan ekspresi jijik, ia berkata, HMPH, perempuan murahan, tidak tahu apa yang telah dilakukan. Daging tersebut bahkan busuk. Sebagai roh jahat, mereka sangat sensitif terhadap bau. Yang paling tidak ingin mereka makan adalah daging orang yang berzina. Ini juga alasan mengapa mereka lebih suka memakan daging anak lelaki dan perempuan. Meskipun daging dan darah Wu Qian tidak akan memberi peningkatan dalam kekuatan. Tapi, roh jahat merasa seharusnya tidak terlalu buruk. Namun, tidak disangka, ketika ia menggigit, hampir mengeluarkan makanan tahun lalu. Sungguh sial sekali. Setelah susah payah mendapatkan daging manusia, malah bertemu dengan makhluk sialan sepertimu. Penjaga makhluk jahat itu bangkit sambil mengumpat, memuntahkan sisa-sisa daging dan darah di tanah. Kemudian matanya berputar seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Membungkuk mengangkat Wu Qian di punggungnya dan cepat menuju ke stan. Kemudian melemparkan Wu Qian dengan keras ke tempat hadiah cincin. Wu Qian mengeluarkan suara tertekan karena sakit, merasa seolah-olah tubuhnya hampir hancur. Lalu dia menemukan bahwa penjaga makhluk jahat itu sedang memegang sebuah papan yang tidak tahu tertulis apa. Setelah sekitar setengah menit berlalu, penjaga makhluk jahat itu datang dengan membawa papan. Kemudian menancapkannya di depannya. Wu Qian meskipun ketakutan, tetap tidak bisa menahan untuk melirik. Namun di detik berikutnya, hatinya seketika menjadi ngeri. Hanya terlihat bahwa papan bertuliskan, hari ini, permainan lingkaran gratis. Dan tidak peduli mengenai bagian mana yang dipakai, semua bisa langsung diambil. Wu Qian melihat dua baris tulisan berdarah itu dan merasakan dingin di punggungnya. Terutama saat melihat roh jahat di sekitarnya perlahan-lahan mendekat. Dia semakin ketakutan hingga hatinya terasa hancur dan jiwanya seolah melayang. Tuan roh jahat, tolong, beri saya satu nyawa. Kau memintaku untuk melakukan apapun. Wu Qian menggapai pergelangan kaki pemilik permainan roh jahat dan memohon dengan penuh harapan. Pemilik permainan roh jahat itu dengan sinis menendangnya dan mendengus. Baiklah, jadi kamu mau melakukan apa saja, kan? Sambil berkata demikian, ia melanjutkan menulis di papan. Saat roh jahat menyelesaikan goresan terakhir, dia mengangkat kepalanya dan seketika tubuhnya bergetar hebat. Hanya terlihat bahwa baris terakhir di papan bertuliskan, hadiah boneka musti dimulai dari anggota tubuh. Pada saat itu, sebuah roh jahat bertanya dengan sedikit terkejut. Lauhi, hari ini bermain target gratis. Gratis. Kemudian, sekelompok roh jahat menggesekkan tangan mereka. Mereka berebut untuk mengambil lingkaran berwarna. Hanya dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya sudah tenggelam dalam lingkaran berwarna. Tangan, kaki, dan kepalanya bahkan dikelilingi oleh lebih dari 10 lingkaran. Melihat ini, pemilik stand roh jahat langsung tersenyum menyeramkan. Ia mengangkat tangan dan sebuah pedang berlumuran darah muncul di tangannya. Namun, ketika ia akan menyerang, sepertinya ia teringat sesuatu. Ia cepat-cepat menoleh ke arah posisi Liu Xiaoyan. Namun, ia menyadari bahwa dia sudah pergi entah kapan. Melihat tidak ada lagi yang perlu dipedulikan, ia segera mengangkat pedang dan mengarahkannya ke lengan kiri Wu Qian. Ia menghantamnya dengan keras. Dengan suara jeritan memilukan dari Wu Qian, lengan kirinya seketika jatuh ke tanah. Segera setelah itu, darah dari luka memancar seperti tiang darah. Beberapa roh jahat yang gesit segera menjulurkan kepala mereka. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan dengan tamak meminum darah yang hangat. Namun, begitu darah masuk, beberapa orang langsung membelalak. Mereka kemudian menunjukkan ekspresi yang sangat tidak nyaman. Dalam sekejap, mereka semua mengeluarkan darah dari mulut mereka. Apa ini sebenarnya? Darah ini ternyata sangat sulit diminum. Saya sudah bilang, kamu orang yang pelit. Kenapa hari ini kamu begitu dermawan? Kamu benar-benar ingin membuat kami mual. Melihat nasib beberapa orang, pemilik kios roh jahat itu tertawa dalam hati. Namun, saat itu, senyum dingin kembali muncul di sudut bibirnya. Ia mengangkat lagi belati di tangannya. Huf! Lengan kanannya terjatuh dengan suara menggelegar. Sejumlah besar darah kembali memancar keluar. Wu Qian mengeluarkan teriakan putus asa yang serak. Pembuluh darah di dahi menonjol satu persatu. Keringat dingin menetes seperti hujan. Tetapi pemilik kios iblis menyadari bahwa wanita murah ini bahkan masih memiliki harapan untuk hidup. Ia pun merasa sedikit terkejut. Namun Wu Qian tidak tahu bahwa justru karena obsesinya untuk hidup terlalu kuat, malah membuat iblis menjadi lebih bersemangat. Pemilik kios iblis menyimpan kapak dan menggantinya dengan sebuah belati. Kemudian, dengan sekali ayunan tangan, ia mengeluarkan sebuah panci hotpot. Bukankah kalian tidak suka baunya yang menyengat? Kalau begitu, kita akan merebusnya untuk dimakan. Sekelompok iblis mendengar dan langsung menunjukkan tatapan bersemangat. Benar. Bagaimana bisa saya lupa tentang hal ini? Lauhi, jangan bertele-tele, bumbu saya sudah dicampur. Ayo, segera bawa 2 piring untuk kami makan terlebih dahulu. Oh ya, jangan buang 2 lengan itu yang tadi. Melihat senyum menakutkan sekelompok iblis, dan memahami apa yang mereka perlu lakukan, Wu Qian tidak bisa bertahan lagi dan mentalnya langsung runtuh. Air mata dan air liur terus mengalir.
Pupil mulai kabur dan cepat kehilangan cahaya. Melihat hal ini, pengecer roh jahat langsung berkerut. Dia mengerutkan dahi dan berkata dengan marah. Sungguh sial. Ternyata malah jadi bodoh. Sambil berbicara, dia melemparkan belati dan berkata kepada sekelompok roh jahat. Kalian lakukan sendiri saja. Sungguh membosankan. Namun, para roh jahat yang menunggu untuk makan sama sekali tidak peduli. Segera, seseorang berdiri dan berjalan langkah demi langkah menuju Wuqian dengan belati. Yang lainnya bahkan memegang sumpit dan menunjukkan ekspresi yang sangat tidak sabar. Pada saat itu, para penonton di ruang siaran langsung mulai merasa terharu. Benar-benar ada balasan untuk kejahatan. Mengapa harus menyulitkan seorang anak? Ini bukanlah balasan untuk kejahatan. Melainkan, ini adalah akibat dari kesalahan yang dibuat sendiri. Sementara itu, melihat para roh jahat di depan stan, sudah saatnya makan hotpot sambil bernyanyi. Mengenai Wuqian, tubuhnya sudah berlumuran darah dan daging. Hanya tersisa sebuah kepala yang kosong. Sementara itu, Liu Xiaoyan berlari dengan wajah cemas. Dia terus-menerus berteriak. Tian-Tian, jangan lari lagi. Kamu mau kemana? Ternyata saat hantu penjual itu melompat ke arah Wuqian, Tian-Tian takut Liu Xiaoyan melihat pemandangan yang terlalu berdarah. Seketika melompat keluar dari pelukannya. Tindakan tiba-tiba ini membuat Liu Xiaoyan terkejut dan segera mengejar. Begitulah, kami saling mengejar. Dan ternyata tiba di depan pintu rumah hantu. Pintu masuk yang dalam dan gelap dari rumah hantu. Tepatnya dirancang di mulut yang penuh taring monster. Di sampingnya ada 4 setan kecil yang berwajah menyeramkan. Liu Xiaoyan berdiri di depan pintu dengan takut dan berteriak pelan ke dalam. Tian-Tian, cepat kembali. Namun, baru saja dia berbicara, Tian-Tian tiba-tiba berbalik dan menuju ke kedalaman rumah hantu. Melihat itu, Liu Xiaoyan segera mengejar tanpa memikirkan yang lain. Namun, baru saja satu kakinya menginjak masuk, dia sudah mendengar dari dalam. Suara tawa rendah yang menakutkan terdengar. Sementara itu, terasa pula angin dingin yang menyertai. Liu Xiaoyan yang berpakaian tipis tidak bisa menahan menggigil. Tepat saat dia baru masuk, kepala hantu biru yang sebelumnya hanya untuk dekorasi di depan pintu tiba-tiba menutup mulutnya. Pasangan mata putih itu tiba-tiba berubah menjadi merah seperti darah. Yang paling aneh adalah bola mata di dalamnya tiba-tiba mulai bergerak dan memancarkan cahaya hijau yang samar. 4 hantu kecil di depan pintu bahkan mengeluarkan tawa yang menakutkan. Sedangkan pada saat itu, Liu Xiaoyan yang masuk rumah hantu hanya melihat kegelapan di depannya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan dengan hati-hati meraba jalan ke depan. Tapi saat ini, semua teman di ruang siaran merasa merinding. Karena mereka melihat sepasang tangan pucat. Itu menutupi mata Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyan, yang sama sekali tidak menyadari hal ini, berjalan sekitar 10 meter. Tangan hantu yang menutupi matanya tiba-tiba menghilang. Pertama kali yang terlihat adalah sebuah lorong sempit yang gelap. Di dinding sebelahnya tergantung berbagai gambar orang. Lantai yang ditutupi noda darah. Melihat lorong yang menyeramkan dan gelap, Liu Xiaoyan merasa panik. Tepat pada saat itu, Tian-Tian tiba-tiba muncul dari sebuah kotak kardus. Dia memanggilnya dengan lembut, kemudian berbalik dan pergi lagi. Tapi saat Liu Xiaoyan hendak melangkah maju, namun dia terpaksa berhenti di tempat. Hanya karena dia mendengar suara. Suara langkah kaki yang berasal dari lorong yang sepi. Suara langkah kaki semakin mendekat. Di dinding, sosok-sosok dalam gambar itu juga mulai tersenyum dengan aneh. Bahkan ada yang memutar kepala terus-menerus mengintip keluar. Namun pada saat itu, di ujung koridor yang lain, Tian-Tian tiba-tiba pupilnya melebar dan memancarkan tatapan mengerikan. Segera mengeluarkan suara rendah yang mendengung. Segera setelah itu, segalanya menjadi sunyi. Suara langkah kaki di koridor menghilang seketika. Sosok-sosok dalam gambar juga kembali ke bentuk normal. Kemudian, Tian-Tian mengangkat cakar kirinya dengan tinggi dan menjatuhkannya. Dalam sekejap, cahaya putih muncul dan lenyap. Gambar yang paling dekat dengannya. Sosok di dalamnya tiba-tiba menghilang. Melihat hal ini, makhluk jahat di gambar-gambar lain. Semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Sang Tengu ini terlalu kejam. Namun saat ini, mereka sama sekali tidak punya waktu untuk merasa takut. Segera, semuanya mulai bergerak. Bahkan mereka menggunakan pensil warna untuk menggambarkan diri mereka sebagai malaikat. Barang-barang di koridor itu juga berubah menjadi mainan berbulu yang lucu. Jejak darah di lantai tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi bunga mawar. Cahaya hijau tua juga berubah menjadi cahaya emas yang menyilaukan, menerangi seluruh koridor dengan kemewahan emas. Liu Xiaoyan langsung tertarik dengan pemandangan di depannya. Ketakutan di dalam hatinya sebelumnya saat ini lenyap begitu saja. Tepat pada saat itu, musik riang tiba-tiba memenuhi koridor. Segera setelah itu, seorang penari yang mengenakan jas hitam. Penari itu muncul di depannya. Terlihat orang itu menginjak tanah dengan lincah dan penuh hentakan berirama di tanah. Wajahnya juga sesekali menunjukkan ekspresi lucu. Seketika itu membuat Liu Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dua tangannya terus bertepuk tangan. Sangat luar biasa. Paman, kamu benar-benar hebat. Namun, penari itu dalam hati sudah merintih kesakitan. Tuhan, tolong, cepatlah pergi. Kakiku hampir mati berdiri. Pikirkan saya yang begitu sombong sebagai seorang hantu penyakit. Sekarang saya dipaksa oleh Tuan Tengu untuk menari tap.
Untungnya setelah merasa senang, Liu Xiaoyan, perhatiannya tetap tertuju pada mainan berbulu. Namun, begitu memasuki koridor, dari dalam bingkai-bingkai gambar itu, berjatuhanlah ribuan kelopak bunga. Udara dipenuhi dengan aroma bunga. Liu Xiaoyan melihat kepada malaikat kecil dalam gambar. Dia menunjukkan senyuman manis. Melihat itu, roh jahat yang menyamar sebagai malaikat, lebih giat lagi menyebarkan bunga. Hanya dalam sekejap, lantai koridor telah menjadi lautan bunga. Semua orang di ruang siaran sudah terpana. Bukan. Apakah ini koridor berwarna darah dari rumah hantu? Ini bahkan lebih indah daripada koridor yang berkilau di istana. Di tengah teriakan kagum para pengguna internet, Liu Xiaoyan dengan aman keluar dari koridor berwarna darah. Melihat dia meninggalkan roh jahat di koridor, semua orang menghela napas lega. Dalam hati, saya sangat bersyukur bisa selamat. Mengingat cakar tengu besar tadi sungguh menakutkan. Takutnya, di seluruh rumah hantu ini, hanya ada satu yang bisa menahan serangan ini, yaitu Sang Dewi yang menaklukkan mereka. Pada saat ini, penari iblis wabah itu memasang ekspresi berpikir. Mengapa tengu yang besar ini tiba-tiba datang ke rumah hantu ini? Tidak baik. Jangan-jangan dia datang untuk membunuh Sang Dewi? Itu kan istri Raja Hantu Zhong. Jika sesuatu terjadi pada Sang Dewi, maka semua roh jahat yang berada di rumah hantu ini harus ikut mati. Saya harus segera memberitahukan ini kepada Raja Hantu. Saat itu, hantu segera panik dan bangkit. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah ruangan yang gelap. Dia segera berlutut di depan batu komunikasi dengan nada hormat. Tuan Raja Hantu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Makhluk kuno, Tengu, datang. Sepertinya dia datang untuk mencari ratu. Sekitar setengah menit kemudian, suara berat yang sangat megah perlahan terdengar. Apakah hanya Tuan Tengu? Apakah ada seorang gadis kecil di sampingnya? Iblis penyakit tidak berani berbohong dan segera menjawab. Suara dari batu penghubung merenung sejenak sebelum berkata dengan tenang. Katakan kepada yang ada di rumah hantu untuk memastikan putri bahagia. Siapapun yang berani mendengarnya, aku akan membuatnya tidak pernah terlahir kembali. Kata-kata itu terakhir kali diucapkan dengan penuh niat membunuh. Iblis penyakit yang merangkak di tanah langsung terkejut mendengarnya. Penjahat mengerti. Sekarang, segera perintahkan. Saat ini, Liu Xiaoyan mengejar Tian-Tian dan berlari ke tempat yang dipenuhi cermin. Ini dulunya disebut cermin pengunci jiwa. Setiap cermin memiliki roh jahat dengan kekuatan hantu. Selama manusia melihat ke cermin ini, jiwa mereka akan terjebak selamanya di dalam cermin. Kemudian, mereka akan mengalami siksaan yang tiada akhir. Daging dan darah mereka juga akan dimakan oleh banyak roh. Namun sekarang, di depan Liu Xiaoyan, dirinya ternyata gemuk seperti babi kecil. Dia pun tidak bisa menahan tawa dan berkata, cermin lucu ini sangat menarik. Liu Xiaoyan tiba-tiba merasa ingin bermain. Berlari ke depan satu cermin ke cermin lainnya. Melihat berbagai versi dirinya di dalam cermin dan tertawa dengan gembira. Sementara, roh jahat yang terperangkap di dalam cermin telah menyatu dengan cermin ini lebih awal. Mereka bermain-main dengan permukaan cermin seolah-olah menyakiti diri sendiri. Namun meskipun sangat menderita, mereka tetap menggigit gigi mereka. Takut mengganggu putri kecil ini, Liu Xiaoyan berlari bolak-balik di cermin lucu seperti peri kecil. Namun saat ini, NPC yang menyamar sebagai hantu di rumah hantu. Pemain Lin Feng merasa putus asa. Karena aturan untuk menyelesaikan levelnya adalah, dalam 3 hari kerja, setiap hari harus menakut-nakuti seorang pengunjung yang datang ke rumah hantu. Jika sebelum waktu pulang kerja dia belum menyelesaikan tugas hari ini, maka yang menunggunya adalah hasil yang akan membuatnya disobek oleh ribuan hantu. Jadi demi hidupnya, Lin Feng menjadikan Liu Xiaoyan sebagai tujuan hari ini. Kemudian ia mengenakan topeng yang sangat jelek itu, dan memasuki lorong karyawan. Pada saat itu, Lin Feng melihat monitor di lorong karyawan, dan dengan cepat menemukan Liu Xiaoyan. Namun, seketika dia tertegun di tempatnya. Terlihat bahwa gadis kecil ini bahkan sedang bermain dalam adegan cermin jiwa, terlalau terlena. Namun, sesaat kemudian, hatinya kembali penuh suka. Bukankah lebih baik jika dia tidak mati? Jika tidak, maka tugas hari ini benar-benar tidak akan ada hasilnya. Adegan berikutnya dalam cermin jiwa sepertinya adalah rumah pernikahan kematian. Di antara kedua tempat ini, tepat ada sebuah lorong gelap yang memungkinkan saya untuk menyergap. Dia tidak berani menunda sedikit pun dan segera berlari ke sana. Setibanya di sana, Lin Feng menemukan bahwa di sudut ada dinding yang memiliki cekungan yang memungkinkan dirinya untuk sembunyi di dalamnya. Selain itu, dari cekungan itu, dia bisa melihat orang yang datang dari arah cermin pengunci jiwa. Namun, orang itu tidak bisa melihatnya karena masalah sudut pandang. Ekspresi di balik topeng Lin Feng sudah sampai-sampai gigi geraham belakangnya terlihat saat dia tertawa. Namun, saat ini di rumah pernikahan hantu itu, ada sebuah roh jahat yang mengenakan mahkota Phoenix dan gaun merah yang wajahnya pucat. Roh itu dengan mata putih dan hitamnya menatapnya dengan tajam. Liu Xiaoyan meninggalkan tempat itu setelah melihat semua cermin. Dia berjalan maju dengan ceria. Namun, saat dia baru saja bersiap untuk berbelok menuju adegan berikutnya, tiba-tiba, sebuah sosok melompat ke arah dia. Liu Xiaoyan serta-merta merasa merinding.
Wajah kecilnya seketika terlihat pucat karena ketakutan. Dia duduk dengan cepat di tanah. Dalam kebingungan, dia cepat-cepat mengangkat kepala dan terkejut sampai terdiam di tempat. Dia melihat di depannya ada sosok yang mengenakan pakaian putih dengan wajah yang sangat jelek. Saat itu, makhluk itu datang menghampirinya dengan taring terbuka dan kaki berdiri. Dari mulutnya keluar dengungan rendah. "Awo, aku ingin memakanimu." Melihat makhluk yang semakin dekat, Liu Xiaoyan dipenuhi ketakutan di matanya. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan mulai menangis keras. "Aku ingin ayah." Dan Lin Feng yang menyamar sebagai makhluk, setelah melihat Xiaoyan menangis ketakutan karena dirinya. Dia dengan riang bertepuk tangan dan tertawa. "Hahaha, bagus sekali. Hari ini aku tidak perlu mati." Sambil berbicara, dia dengan penuh semangat mengangkat kedua tangannya. Dia berbalik dan berlari ke jalur karyawan. Meninggalkan Xiaoyan sendirian dengan wajah penuh ketakutan. Dia duduk di tanah dan menangis terisak-isak. Dan semua ini disaksikan oleh roh jahat wanita dari rumah pernikahan hantu. Terlihat ekspresinya ketakutan. Namun di dalam hati dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Seandainya tidak ada batasan aturan, pasti ia langsung berlari ke jalur karyawan dan merobek Lin Feng menjadi serpihan. Berani-beraninya menakut-nakuti putri rumah saya sampai menangis. Yang paling menyebalkan adalah masih berada di depan pintu adegan saya. Jika ini diketahui oleh Yang Mulia Raja Hantu, saya pasti akan dijatuhi hukuman ke neraka tanpa akhir. Memikirkan hal ini, tubuh roh jahat wanita sudah tak bisa berhenti bergetar. Namun saat itu, sosok kecil melintas dari sampingnya, membuat roh jahat wanita itu terkejut dan berseru, "Tuhan, Tengu dewasa." Benar, sosok kecil itu adalah Tian Tian. Saat mendengar suara tangisan Liu Xiaoyan, ia yang awalnya sedang berbicara dengan Shura Xinyang langsung berlari kembali. Ketika melihat tuan kecil yang duduk di tanah menangis terisak, wajahnya yang biasanya manis tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Sambil gigi taring mencuat dan pupil membesar, seluruh bulunya berdiri tegak. "Siapa itu?" Suara raungan penuh kemarahan bergema di rumah hantu. Dalam pikiran semua makhluk jahat muncul. Begitu suara Tian Tian berhenti, seluruh taman hiburan dipenuhi ratusan hantu dan makhluk jahat dengan kemampuan lebih tinggi. Dalam sekejap, mereka merangkak di tanah gemetar seperti daun yang dimakan angin. Merasakan niat membunuh yang luar biasa di dalam raungan itu. Beberapa makhluk jahat yang penakut bahkan tersentak hingga kehilangan jiwa. Namun, makhluk jahat perempuan yang paling dekat telah tergeletak di tanah terus bergetar. Kebencian terhadap Lin Feng di dalam hati telah mencapai puncaknya. Dia kini sangat ingin bangkit dan membunuhnya secepat mungkin. Tetapi Tian Tian bertanya tapi tidak mendapat jawaban setelah lama. Ini membuatnya yang sudah marah menjadi sangat marah dalam sekejap. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. "Kalau begitu, kalian semua bisa mati saja." Setiap hari, pesan pikiran segera ingin melakukan pembunuhan besar. Tepat pada saat yang kritis, tiba-tiba, sebuah suara memohon terdengar di benaknya. "Tuan Tengu, harap tenangkan kemarahanmu. Itu karena Nona 10 kurang ketat dalam mendidik. Mohon, Tuan Tengu, kebaikanmu untuk mengampuni kami." Setelah mendengar ini, setiap hari tiba-tiba berbalik menatap ke dalam rumah hantu. Dengan nada suram berkata, "Nona 10 Rosyasa, Kaisar mengingat jasa kalian berdua dalam rawat sang putri. Oleh karena itu, beliau memerintahkan saya untuk mengirimkan pil hantu untuk melengkapi kualitasmu dan membantumu melahirkan keturunan. Apakah ini cara kalian berterima kasih kepada Kaisar? Katakan kepada Raja Hantu Zhong bahwa ia tidak perlu menjadi Raja Hantu lagi." Setelah kata-kata ini diucapkan, tutup peti mati merah tua di dalam rumah hantu tiba-tiba terangkat. Segera muncul sosok yang berpakaian megah. Hantu wanita kaya tiba-tiba berdiri tegak. Namun, pada saat berikutnya dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat muncul kembali, dia sudah berada di depan rumah pernikahan roh. Terlihat roh jahat perempuan berlutut di tanah dan dengan putus asa memohon, "Tuan Tengu, semua ini adalah kesalahan Nona 10. Mohon ampuni suamiku." Nona 10 bersedia menanggung semua konsekuensi. Namun, terhadap ini, Tian Tian hanya meliriknya dengan tatapan dingin. Lalu ia berbalik tanpa menoleh. Ia dengan cepat berjalan ke samping Liu Xiaoyan dan memanggilnya dengan lembut. Mendengar suara yang familiar, Liu Xiaoyan segera berhenti menangis. "Tian Tian." Liu Xiaoyan tampak senang dan segera mengangkat tangan untuk memeluknya di pelukan dan berkata dengan penuh kesedihan, "Tian Tian, kamu kemana? Tadi sangat menakutkan. Ada monster yang akan memakanku." Melihat sang tuan kecil dengan mata penuh air mata, Tian Tian mengulurkan lidahnya dan dengan lembut menjilati air mata. Sentuhan lembut itu membuat Liu Xiaoyan merasa gatal dan tersenyum di antara tangisnya. "Aduh, gatal sekali. Tian Tian, jangan berisik lagi." Melihat tuan kecil yang kembali tersenyum, Tian Tian menghela nafas lega. Kemudian menggunakan kepala kecilnya yang berbulu, menggesekkan wajahnya ke wajah Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyan menjadi geli dan tertawa terbahak-bahak. Tapi segera dia menghentikan tawanya. Dengan wajah penuh rasa malu, melihat Tian Tian. "Tian Tian, apa kamu marah padaku? Tadi aku tidak benar-benar ingin mengirimmu kepada orang lain. Tapi aku berjanji tidak akan menyerahkanmu kepada orang lain lagi." Saat mengatakan yang terakhir, Liu Xiaoyan mengangkat 3 jari sebagai sumpah. Tian Tian segera mengangkat cakar kecilnya.
menekan tangannya ke bawah. Liu Xiaoyan melihat ini langsung tersenyum dan memeluknya. Aku tahu kamu tidak akan marah. Kamu berjanji padaku untuk tidak pernah meninggalkanku lagi. Mendengar kata-kata ini, Tian segera menjawab dengan sebuah panggilan. Tapi di dalam hatinya, dia berpikir dengan putus asa. Naga iblis benar-benar tahu memilih waktu yang tepat. Justru saat tuan kecil dibully, saya disuruh mengantarkan pil iblis. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, benar-benar akan berakhir dengan kematian yang tidak terhitung. Namun, pada saat itu, dalam pikirannya, terdengar suara seorang roh jahat wanita. Tuan Tengu, saya berani mengganggu. Tadi, seorang manusia bernama Lin Feng mengintimidasi putri hanya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan suara ini berasal dari roh wanita yang mengenakan mahkota Phoenix, yang menyaksikan semuanya. Tiansheng mendengar kata-kata ini, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. Manusia, Lin Feng, sekelompok orang yang akan mati berani dengan berulang kali membuat tuan kecil menangis. Baik, baik, baik. Sepertinya untuk membuat tuan kecil senang bermain. Hanya bisa dengan membunuh kalian semua. Tiansheng perlahan-lahan menjadi semakin garang. Pembunuhan di matanya juga semakin kuat. Dari kejauhan, seorang raksasa perempuan yang berlutut merasakannya. Segera setelah merasakan niat membunuh dari Tengu, ia segera mengirim pesan. Tengu, hamba tidak meminta Anda untuk memaafkan. Tetapi, mohon beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Mendengar kata-kata ini, Tian menatap ke arah rumah pernikahan setan. Baiklah, saya akan memberikanmu kesempatan untuk menebus kesalahan. Setelah mengatakannya, ia kembali ke wujud yang imut. Ia malas berbaring di pelukan tuannya yang kecil. Liu Xiaoyan melihat ini dan mengangkat tangan untuk mengelus kepalanya. Lalu berkata, Tian, mari kita pergi, tempat ini tidak menyenangkan sama sekali. Saya sangat lapar, ingin makan sesuatu. Dari kejauhan, Rusalka Xinyang mendengar kata-kata ini. Segera mengirim pesan ke kantin. Segera menyiapkan malam yang meriah. Nanti saya akan pergi sendiri dengan putri. Saat ini, di restoran cepat saji di selatan taman hiburan, sekelompok hantu juru masak sedang sibuk memasak. Tiba-tiba mendengar suara Xinyang, semua terkejut. Segera menjawab dengan hormat dan langsung mengubah menu. Dalam ingatan mereka, Nyonya adalah orang yang sangat lembut. Meskipun frekuensi kunjungan ke kantin sangat sedikit, namun setiap kali datang, dia selalu membawa beberapa hadiah kecil yang sangat menghangatkan hati. Bisa dikatakan bahwa semua roh jahat di taman bermain hampir telah menerima berkah dari Nyonya 10. Oleh karena itu, Nyonya 10 akan datang ke kantin. Hal ini segera tersebar. Semua roh jahat di taman bermain merasa sangat senang. Mereka semua berkumpul di depan pintu kantin menunggu. Namun, dengan demikian, para pemain yang datang untuk makan menjadi menderita. Sebenarnya mereka telah bekerja dengan ketakutan sepanjang hari. Berharap bisa makan sesuatu sebelum kembali tidur dengan nyenyak. Namun, mereka tidak menyangka ketika baru sampai di depan gerai makanan cepat saji ini. Mereka melihat sekelompok besar roh jahat bergegas datang. Roman, salah satu dari 3 pemain wanita, berkata dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang telah terjadi? Kenapa semua roh jahat datang? Meskipun Li Zuang juga merasa panik, ia tetap berusaha tenang dan berkata, tak perlu takut. Kita sekarang berada dalam masa perlindungan. Selama kita tidak melanggar aturan, tidak akan ada masalah. Meskipun demikian, tetapi menghadapi begitu banyak roh jahat yang datang, orang-orang yang sudah ketakutan di siang hari, mana berani melangkah ke dalam restoran cepat saji? Mereka semua berdiri di pintu dengan ketakutan, bingung harus maju atau mundur. Pada saat itu, seorang pria parubaya yang pernah membela Liu Xiaoyan berkata, tetapi semua roh jahat tiba-tiba berkumpul. Datang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jika kita masuk dan membuat mereka marah, maka kita bisa menjadi makanan mereka. Mendengar kata-kata ini, Li Zuang segera mengernyitkan dahi dengan wajah tidak senang dan berkata, Lauhi, kamu sudah berusia lebih dari 50 tahun. Mengapa kamu masih begitu takut? Kamu adalah yang tertua di sini. Lagi pula, meskipun kita berhasil melewati ini, tidak akan bertahan lama. Sebaiknya kamu masuk dulu untuk meneliti jalan bagi kami. Begitu kata-kata itu keluar, Pahi langsung marah, wajahnya memerah. Dia mulai mengatai Li Zuang dengan jari telunjuknya. Beberapa orang lainnya hanya berdiri di tempat sambil sering melihat jam tangan. Sekarang waktu makan sudah dekat. Jika tidak masuk sekarang, itu bisa melanggar aturan. Namun, saat beberapa orang ragu-ragu, di dalam rumah hantu, Liu Xiaoyan berjalan cepat ke depan sambil memeluk Tian. Begitu keluar dari rumah hantu, dia melihat ada seseorang berdiri di pintu. Seorang wanita berpakaian mewah dan berpostur anggun, terutama wajahnya yang sangat cantik. Meskipun tidak seindah ibu, tapi pasti juga tipe yang selalu jadi perhatian ayah saat keluar. Tipe yang selalu dia lihat dengan penuh perhatian. Tante, kamu sangat cantik. Jika ayah melihatmu, pasti dia akan sangat menyukai. Begitu kata-kata itu keluar, Xinyang langsung terdiam dan terpaku di tempat. Apa maksudmu, putri kecil? Dulu aku mengejar Tuan Raja Hantu selama itu, tapi dia juga tidak setuju. Apa dia sekarang berubah pikiran? Tapi segera, Xinyang menghilangkan pikiran ini. Mungkin putri itu terlalu kecil dan bicara sembarangan. Xiaoyan, halo, namaku Niang.
Jika mengikuti tata cara yang normal, seharusnya dia berlutut dan menyembah serta menyebut putri dengan hormat. Tapi karena Tuan Raja Hantu sudah mengeluarkan perintah sebelumnya, tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan identitas dengan mudah. Xiniang, aku tahu siapa kamu. Liu Xiao yang sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata cepat. Nenek Zhao memberitahuku. Jika aku bertemu orang jahat, suruh aku datang ke rumah hantu mencarimu. Tapi aku belum bertemu orang jahat. Bagaimana kamu sudah datang? Mendengar kata-kata ini, Xiniang terdiam lagi dan tidak tahu bagaimana menjelaskan. Tetapi dia tiba-tiba terpikir dan menemukan alasan. Sebenarnya kamu sudah bertemu orang jahat. Masih ingat orang yang menakut-nakuti kamu di rumah hantu tadi? Liu Xiaoyan mendengar, sepasang mata besarnya tak dapat menahan sedikit ketakutan. Orang itu benar-benar orang jahat. Dia membuatku menangis lama sekali dan sekarang masih takut. Liu Xiaoyan mengerucutkan bibirnya, terlihat marah. Matanya juga berubah dari ketakutan menjadi merasa dirugikan. Xidiang juga melihat kemarahan di mata Liu Xiaoyan. Tanpa ragu, niat membunuh muncul di dalam hati. Betapa hebatnya Lin Feng. Tunggu sampai aku membawa putri selesai makan, baru aku akan mencarimu untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, Xidiang sudah membuat keputusan. Malam ini, dia akan mengatur permainan dengan Lin di rumah hantu. Feng mengatur sebuah permainan dengan aturan. Dia juga ingin membuat Lin Feng merasakan bagaimana rasanya diintimidasi. Setelah membuat keputusan dalam hati, Xidiang dengan lembut mengelus rambutnya dan berkata, Xidiang akan membawamu makan, ya? Begitu mendengar ada makanan, Liu Xiaoyan langsung bersemangat. Baiklah, saya sudah lapar sejak lama, terima kasih tante. Menurutnya, Nenek Zhao adalah orang yang sangat baik. Jadi, orang yang dia maksud Xinian pasti sangat baik juga. Jadi dia sama sekali tidak waspada. Dia segera setuju dengan senang hati. Ibu angkatnya tersenyum lembut. Dia bangkit dan memandu Liu Xiaoyan menuju kantin. Namun, ketika mereka sampai di pintu kantin, Liu Xiaoyan menemukan banyak orang berkerumun di luar. Dia tidak bisa tidak berkata dengan sedikit khawatir. Dengan begitu banyak orang, tampaknya harus antre cukup lama ya. Xinian mendengar kekhawatiran Liu Xiaoyan dan segera tersenyum berkata, jangan khawatir. Dengan Xinian di sini, tidak perlu antre. Sambil berkata, dia melihat ke arah para roh jahat dan segera menyampaikannya. Cepat pergi, jangan mengganggu putri. Para roh jahat yang awalnya menyambut sang ratu terkejut mendengar pesan itu. Namun, para roh jahat juga tidak berani menunda dan segera pergi dengan tergesa-gesa. Dulunya depan kantin penuh sesak dengan orang-orang. Akhirnya hanya tersisa beberapa pemain. Mengenai perubahan mendadak ini, beberapa orang yang tidak berani masuk juga tertegun. Tapi ketika melihat sebuah roh jahat menggandeng Liu Xiaoyan, kelompok itu tercengang saat ia mendekat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana gadis kecil ini bisa bersama roh jahat? Jangan-jangan roh jahat ini ingin memperbaiki makanan. Membawanya Liu Xiaoyan untuk diolah, kan? Tapi mengapa roh jahat lainnya semua kabur? Seharusnya, jika ada hal baik seperti ini, mereka seharusnya makan bersama, bukan? Apakah ini karena roh jahat ini terlalu tinggi tingkatnya? Seiring berjalannya waktu, semua orang mulai merasakan kebingungan. Akhirnya, untuk memahami situasi, mereka semua secara bersamaan mengamati informasi tentang Xiniang. Tetapi setelah melihatnya, wajah semua orang langsung pucat dan terkejut. Bahkan Roman langsung pingsan karena ketakutan. Roh jahat, Ratu Roh 10. Tingkat, kekuatan jenderal hantu tingkat penguasa. Peringatan, mohon pemain segera menjauh. Roh jahat ini bisa mengabaikan aturan dan membunuh siapa saja, manusia atau roh. Melihat papan data ini, Li Zuang dan yang lainnya tanpa ragu segera berbalik dan melarikan diri. Mengenai Roman di tanah, sama sekali tidak ada yang peduli. Liu Xiaoyan melihat orang-orang yang berlarian. Wajah semua orang penuh dengan kebingungan. Kenapa semua orang dewasa sudah lari? Apa mereka tidak lapar? Ratu 10 tersenyum lembut dan berkata, mungkin mereka tidak lapar, kan? Tapi ini justru baik. Sehingga kita bisa segera memberikan makanan kepada Xiaoyan yang lucu. Mendengar perkataan itu, Liu Xiaoyan tidak merasa senang. Sebaliknya, dia berkata dengan sedikit khawatir. Bagaimana jika mereka tidak makan dan kelaparan? Aku bisa bertahan sebentar lagi, atau biarkan mereka kembali untuk makan. Meskipun si kecil tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia merasa sedikit terkait dengan sosok 10 yang ada di depannya ini. Melihat betapa baiknya dia, 10 itu sangat terkejut di dalam hati. Tenang saja, mereka tidak akan kelaparan. Jika mereka benar-benar lapar, mereka akan datang untuk makan sendiri. Liu Xiaoyan berpikir dengan serius sejenak. Baru kemudian ia melepaskan kekhawatirannya. Lalu dengan senang hati ia berjalan ke kantin bersama 10 itu. Namun baru saja mereka sampai di pintu, Liu Xiaoyan melihat seseorang yang terbaring di tanah. Roman sekali lagi menghentikan langkahnya. Aduh, apakah kakak ini yang tidur di sini tidak akan terkena flu? Ibu sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Tapi setelah mendengar kata-kata Liu Xiaoyan, ia menunduk dan melihat ke arah Roman. Xiaoyan benar. Tidur di tanah bisa membuat terkena flu. Staf di sini memang luar biasa. Tidak tahu bahwa mereka seharusnya membawa gadis ini masuk ke dalam rumah? Kalimat terakhir ini sebenarnya ditujukan kepada roh jahat yang ada di kantin.
Suaranya bahkan sudah terdengar sedikit marah. Jelas-jelas melihat putri datang, tapi tidak segera mengangkat manusia ini. Namun, baru saja dia selesai berbicara, kantin. Meneyer segera berlari keluar. Namun, saat dia baru akan berlutut untuk meminta maaf, dia dapat tatapan tajam dari nyonya. Bisa dibilang Meneyer kantin ini cukup cerdas. Dia segera memahami maksud nyonya dan cepat-cepat mengubah ucapannya. Pelajaran Xin yang benar. Saya akan mengangkat orang ini sekarang juga. Segera, dia membungkuk dan mengangkat Roman ke bahunya. Namun, gerakan ini justru membuat Roman yang pingsan terbangun. Dalam keadaan setengah sadar, dia perlahan membuka matanya. Namun, tatapannya bertabrakan dengan tatapan nyonya. Roman mengeluarkan teriakan tajam. Segera setelah itu, dia pingsan lagi. Namun, teriakan mendadak itu tidak hanya membuat Liu Xiaoyan terkejut. Bahkan manajer kantin yang mengangkatnya pun terkejut. Dia yang awalnya sudah khawatir akan dihukum. Bahkan benar-benar berpikir bahwa nyonya akan melakukan sesuatu padanya. Segera ia melempar Roman ke tanah dan berbalik, berlutut dengan tiba-tiba. Dia terus-menerus membungkuk dan berkata, "Nyonya, maafkan saya salah. Saya yang tidak mampu melakukannya, mohon ampunilah saya kali ini." Melihat tindakan manajer kantin, mata nyonya tiba-tiba dipenuhi dengan aura membunuh. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, sifatnya telah menjadi jauh lebih lembut. Tetapi jangan lupakan nama Roshasha Xiniang. Itu bukanlah nama yang bisa dipanggil sembarangan. Melainkan karena sifatnya yang terlalu kejam, yang terbentuk dari pertarungan yang brutal. Namun, karena Liu Xiaoyan ada di sampingnya, dia masih memaksakan diri untuk menahan dan berkata dengan nada suram, "Di sini bukan urusanmu, pergi saja." Manajer kantin yang mendengar kata-kata itu langsung merasa terkejut. Dia tahu bahwa jika nyonya benar-benar marah, ini akan menjadi serius. Namun baru saja ingin melanjutkan permohonan. Tiba-tiba merasakan tekanan besar yang datang. Dia secara naluriah mendongak untuk melihat. Tepat mengenai tatapan mata merah menyala dari Xiang Niang. Tatapan dingin itu seolah-olah seperti pisau. Dalam-dalam menusuk ke dalam jiwanya. Manajer kantin langsung merasakan kedinginan dan tidak dapat berhenti bergetar. Dia saat ini sudah tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apapun lagi. Akhirnya dia hanya merangkak keluar dari kantin dalam posisi berlutut. Liu Xiaoyan saat itu mendongak menatap Xiang Niang dan bertanya dengan bingung. "Bibi, sepertinya paman itu sangat takut padamu." Saat itu, Xiang Niang berpikir cepat dan menemukan alasan. Orang itu bukan takut padaku. Hanya merasa bersalah karena telah melakukan kesalahan. Mendengar penjelasan ini, Liu Xiaoyan mengangguk seolah-olah teringat sesuatu. Namun dia segera menatap Roman yang tergeletak di tanah dan berkata, "Lalu, apa yang harus dilakukan dengan kakak ini?" Xiniang melihat wajahnya yang penuh kecemasan dan tersenyum tipis. "Jangan khawatir. Bibi bisa melakukan sedikit pengobatan, sekarang saya akan pergi melihat." Setelah berkata demikian, dia langsung mendekati Roman dan berjongkok di depannya. Kemudian mengulurkan tangan kanannya yang pucat perlahan. Dia meletakkan tangan itu di pergelangan tangan Roman. Walaupun tampaknya dia sedang mengobati, sebenarnya, dia sedang memberikan energi hantu kepada Roman untuk merangsang sarafnya. Benar saja, dalam waktu kurang dari 3 detik, Roman sekali lagi perlahan-lahan terbangun. Namun ketika melihat ibunya yang berjongkok di depannya, tiba-tiba mulutnya terbuka lebar ingin berteriak. Tapi kali ini, sebelum dia bisa mengeluarkan suara, dia sudah dicekik oleh Xiniang dengan energi hantu. Kini, tidak peduli seberapa keras Roman berjuang, dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Tetapi yang paling membuatnya ketakutan adalah, kali ini, pikirannya sangat jernih. Meskipun ada tanda-tanda akan pingsan, dalam tubuhnya, tiba-tiba akan ada aliran dingin yang merangsang otaknya. Namun, Liu Xiaoyan yang berdiri di samping tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika melihat ekspresi wajahnya yang menakutkan, dia bahkan mengira bahwa dia terkejut karena terjatuh, lalu buru-buru menjelaskan, "Kakak, jangan takut. Bibi adalah orang yang baik. Dia yang membangunkanmu."